Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerima Syifa. Saya Yudi Aprilia. Saya Salma Fauzia. Kami dari kelompok 7, SIP 9 Praktikum APSI akan menjelaskan tentang tugas pertama, yaitu sistem IGADIS. Akan dilanjutkan oleh Icut. Oke, saya akan menjelaskan mulai dari diagram konteks data, di mana ada sistem IGADIS, ada dua stakeholder, itu mahasiswa dan dosen. Awalnya mahasiswa melakukan login, setelah itu mahasiswa melakukan input kuesioner dosen. Setelah itu dia boleh dapat menginput pemilihan mata kuliah. Nah, setelah itu dosen wali akan login dahulu untuk meng-approve mata kuliah yang telah dipilih mahasiswa. Setelah dosen wali meng-approve, maka sistem IGADIS akan memberikan notif kepada mahasiswa, yaitu mata kuliah telah di ACC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penjelasan mengenai diagram selanjutnya. Level 1 akan dijelaskan oleh teman saya Salma Fauzia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram level 1. Nah, di sini dilihat ada yaitu 1.1 ada kelola data mahasiswa, 1.2 ada kelola data kuesioner, lalu ada kelola data pemilihan mata kuliah, dan yang terakhir ada kelola data dosen wali. Di sini juga tetap sama, ada dua stakeholder, yaitu mahasiswa dan dosen wali. Nah, di sini yang pertama yang dilakukan yaitu mahasiswa melakukan input data atau login yang dikelola di data mahasiswa. Setelah itu, hasil dari data mahasiswa itu dimasukkan ke dalam data mahasiswa atau storage data mahasiswa. Lalu selanjutnya, mahasiswa melakukan input kuesioner dosen ke kelola data kuesioner. Nah, di sini juga data mahasiswa data mahasiswa sebagai inputan juga terhadap kelola data kuesioner. Lalu kelola data kuesioner ini menjadi input bagi data kuesioner dosen. Nah, selanjutnya di sini mahasiswa lalu melanjutkan setelah mengisi data kuesioner, mahasiswa memilih mata kuliah. Nah, di kelola data mata kuliah ini mahasiswa melakukan input pemilihan mata kuliah yang akan masuk kepada data storage mata kuliah. Lalu selanjutnya, setelah itu, mana sih? Kalau data apa? Kalau data mata kuliah. Lalu selanjutnya, di sini juga diperlukan data mahasiswa yang dimasukkan ke kelola data pemilihan mata kuliah tersebut. Karena mahasiswa yang melakukan penginputan pemilihan dari mata kuliah tersebut. Lalu selanjutnya, dosen wali melakukan input data dosen terlebih dahulu ke sistem kelola data dosen, yaitu dosen melakukan login. Selanjutnya, data dosen tersebut dimasukkan ke dalam data dosen wali. Lalu selanjutnya, dosen wali melakukan approve mata kuliah di proses kelola data pemilihan mata kuliah, sehingga data dosen wali yang sebelumnya telah login ke dalam sistem tersebut menjadi inputan juga untuk kelola data pemulihan mata kuliah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan diagram level 2 mulai dari proses 1.1, yaitu kelola data mahasiswa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yudia. Sudah dijelaskan sama Uzi tadi. Untuk selanjutnya ada kelola data mahasiswa. Tunggu sebentar. Setelah di open diagram, stakeholder mahasiswa. Setelah mahasiswa menginputkan data mahasiswa untuk proses login, setelah itu dia memasukkan data menjadi data mahasiswa. Udah itu kembali lagi ke setelah melakukan data di mahasiswa, ada juga kalau data untuk kuesioner. Setelah mahasiswa mengisi kuesioner di-apply menjadi data mahasiswa dan menjadi accept untuk kuesioner tersebut bagi dosen.
Yang melakukan proses kuesioner adalah mahasiswa dan sebagai data kuesioner dosen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Uzi untuk 1.3. Lalu selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang proses 1.3 yaitu kelola pemilihan mata kuliah. Di sini ada 3 proses lagi yaitu proses pemilihan ulang mata kuliah, proses permohonan mata kuliah, dan proses cetak KSM. Nah, di sini pertama stakeholdernya masih tetap 2 yaitu mahasiswa dan dosen wali. Mahasiswa melakukan input pemilihan mata kuliah, proses pemilihan ulang mata kuliah. Lalu selanjutnya ada data mahasiswa yang menjadi input bagi proses pemilihan mata kuliah. Lalu selanjutnya di sini proses pemilihan mata kuliah itu data dari mata kuliah tersebut masuk ke dalam data mata kuliah. Lalu selanjutnya dari data mata kuliah tersebut menjadi inputan bagi proses permohonan ACC mata kuliah yang akan di ACC oleh dosen wali, sehingga ada input dari dosen wali di sini dan ada input dari data mahasiswa ke proses permohonan ACC mata kuliah. Lalu selanjutnya output dari proses permohonan ACC mata kuliah ini adalah request ACC kepada dosen wali. Lalu selanjutnya dosen wali akan mengapprove mata kuliah atau meng-ACC mata kuliah dari mahasiswa yang selanjutnya akan dilanjutkan ke proses cetak KSM. Di proses cetak KSM ini, mahasiswa menjadi inputan bagi proses cetak KSM dan output dari proses cetak KSM ini adalah print KSM atau cetak KSM tersebut oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya dari proses KSM ini juga memberikan output kepada data mahasiswa bahwa mata kuliah tersebut telah di ACC oleh dosen. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan ke proses yang keempat yaitu proses kelola data dosen wali oleh Ayudia. Setelah di-accept untuk percetakan KSM, selanjutnya ada kelola data dosen wali. Setelah itu dosen wali sebagai stakeholder menginput data dosen wali. Prosesnya itu proses login dosen. Setelah itu dosen melakukan data, menginputkan data menjadi data dosen wali. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.